Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Nah anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Insya Allah tetap selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah oke anak-anak, hari ini bertemu kembali dengan Umi. Kita akan mempelajari matematika mengenai KPK dan FPB. Silakan disimak video pembelajaran dari Umi. Selamat belajar. Oke, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, ya. Atau kita singkat dengan KPK. Nah, kemudian FPB itu apa, Umi? FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, anak-anak yang perlu diingat dari mencari KPK dan FPB adalah kalian harus menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima kemarin kita sudah belajar bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya berapa, Umi? Di sini sudah ada, ya. Ada angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke contoh soal, ya, anak-anak harus lihat terlebih dahulu poin pentingnya. Nah, setiap angka-angka yang berakhiran dari angka-angka yang sudah Umi tuliskan ini, itu wajib dibagi dengan bilangan prima yang sudah Umi tuliskan. Tujuannya apa? Agar mempermudah kamu dalam mengerjakan. Jadi, Umi berharap anak-anak bisa menghafalkan poin-poin dari angka-angka ini. Kita lihat, ini kemarin sudah kita bahas, ya. Kita akan membahas sedikit. 0, 2, 4, 6, 8. Artinya angka-angka yang berakhiran dari angka-angka ini itu bisa dan habis dibagi 2. Contoh, Umi sampaikan nilainya 10. 10 itu nilai akhirnya berapa? Ya, bagus sekali 0. Nah, artinya angka yang berakhiran 0, ya termasuk dia 10, 20, 30, dia habis dibagi dengan 2. Maka anak-anak, jika kalian mendapati soalnya itu 30, anak-anak jangan langsung membagikannya dengan angka 3, tapi bagikan dulu dengan bilangan yang paling kecil. Dia bisa dibagi dengan 2, karena angka akhirannya 0 dan angka yang berakhiran 0 itu habis dibagi 2. Maka terlebih dahulu kamu mengerjakannya dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Jika sudah tidak bisa, baru bagikan dengan bilangan prima selanjutnya. Nah, agar anak-anak lebih paham, kita akan melihat bagaimana contoh soalnya. Kali ini kita akan belajar dengan menggunakan pembagian bersama. Jika kemarin anak-anak sudah belajar dengan menggunakan faktor prima, ya kali ini kita akan menggunakan pembagian bersama. Bagaimana ya Umi cara mengerjakannya? Oke anak-anak, nah contoh soalnya kita baca bersama. Anak-anak di rumah bisa membantu Umi untuk membacanya. Tentukanlah KPK dan FPB dari berapa? 30 dan 20. Nah, kita akan mengerjakannya menggunakan pembagian bersama. Tapi perlu diingat bahwa jika nanti kedua bilangan ya habis dibagi, maka bilangan tersebut ya itu termasuk ke dalam FPB. Tapi jika bilangan tersebut tidak habis dibagi, maka angka pembaginya itu masuk ke dalam KPK. Bagaimana ya Umi? Silakan dilihat ya. Pertama, kita akan buat angkanya terlebih dahulu. Ya, di sini angkanya ada 30 dan 20. Oke, di antara angka kita buat garis penghubungnya. Nah, kemudian kita akan melakukan pembagian bersama. Nah, cara ini dinamakan dengan pembagian bersama. Pertama, lihat anak-anak, di sini ada sisi kanan dan sisi kiri. Anak-anak melakukan pembagian itu pada sisi kanannya, ya. Nah, lihat angka, bagaimana Umi caranya? Nah, pertama, kalian lihat terlebih dahulu angka akhir dari soal tersebut. Nah, sekarang kita lihat 30, angka akhirannya berapa? Ya, angka akhirannya 0. 20 juga angka akhirannya 0. Sekarang kita lihat lagi bahwa setiap angka yang berakhiran 0, lihat itu habis dibagi berapa? Bagus sekali, habis dibagi 2. Maka angka tersebut wajib kita bagikan terlebih dahulu dengan bilangan prima 2, ya. Kita buat di sebelah kiri, ya, 2. Nah, kemudian kita bagikan 3 bagi 2. Lihat perkalian 2 anak-anak yang hasilnya 3. Oke, nah sekarang kita lihat, ternyata perkalian 2 yang hasilnya mendekati 3 itu adalah berapa ke depannya? Ya, 1.
ya, karena di bawahnya itu 4, berarti dia berlebih. Maka kita buat di bawahnya itu 1. Lihat, hasilnya tulis tepat di bawah angka yang ada di atas 1. Yang tadi kita bagikan, ya. Nah, kemudian kita kalikan 1 kali 2, 2. Di sini 3. Berarti 3-nya sisa berapa? Sisa 1. Kita buat 1. Nah, ini adalah cara gampang. Jadi kamu mengerjakannya tidak lagi menggunakan pembagian, ya. Maka di sini 1 dengan 10, 1 dengan 0. Ya, maka di sini 1 dengan 0 jadi berapa? 10. 10 kita bagikan dengan 2. Lihat perkalian 2. Kita fokus pada perkalian yang ada di sini. Kalau angkanya itu adalah 3, maka kamu lihat perkalian 3. Kalau angkanya adalah 4, maka kamu lihat perkalian 4. Begitu seterusnya. Oke, sekarang lihat perkalian 2 yang hasilnya 10. Berapa angka depannya? Ya, bagus sekali. Angka depannya adalah 5. Kita buat 5. Oh, ternyata 30 itu dibagi 2 hasilnya adalah 15. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana, Umi? Kita buat garisnya, kemudian kita bagikan satu persatu. Semua angka anak-anak yang berada di atas, ya, soalnya ini kebetulan soalnya ada 2, 30 dan 20. Nanti ketika kamu mendapati soal dan soalnya itu ada 3, contoh 30, 20 dan 15, maka kamu buat sebanyak soal yang diminta, ya. Kemudian kita lihat di sini ada angka 20. Kita bagikan dulu dari yang paling depan, ya. Angkanya puluhan. 2 bagi 2 1. Kita buat hasilnya 1. 0 bagi 2 0. Oke, berarti 20 bagi 2 itu hasilnya 10. Sekarang kita lihat. Pertama, cara melihatnya adalah bagaimana cara kamu menentukan dia FEB atau KPK. Lihat terlebih dahulu angkanya yang di atas dengan yang di bawah. Jika angka tersebut berubah, maka dia termasuk ke dalam FPB. Ingat, jika angkanya itu berubah, ya, artinya kedua angkanya itu bisa kalian bagi. Hasilnya itu berbeda yang di atas dengan yang di bawah. Maka itu namanya adalah FPB. 30. Ini ada hasilnya 15, 20, 10 berubahnya angkanya. Oh, berarti ini FPB, Umi. Nah, ingat yang FPB itu wajib kalian lingkari. Ini berlingkari. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat kembali. Oke, nah sekarang kita akan bagikan kembali. Sampai kapan, Umi, selesai pembagiannya? Ketika nanti kamu sudah mendapatkan hasilnya 1 dan 1, maka selesai. Artinya, jika dalam pengerjaan kamu belum mendapatkan angka 1 dan 1, maka dilanjutkan sampai kamu mendapatkan angka 1 dan 1, ya. 15, 10. Ini masih ada nih. Ini angka yang berakhiran 5, otomatis tidak bisa kamu bagi dengan 2, ya. Karena yang habis dibagi 2 hanya 0, 2, 4, 6, dan 8. Tapi sekarang kita lihat. Di sini ada angka 10. Ada angka yang berakhiran 0. Angka yang berakhiran 0 itu habis dibagi 2. Berarti terlebih dahulu kita bagikan yang habis dibagi 2. Kita lanjutkan dulu 2-nya. Oke. Nah, sekarang kita bagikan. 1 bagi 2 tidak bisa, ya anak-anak. 15 bagi 2. Silakan anak-anak lihat di perkalian 2 yang hasil 15. Ada? Oke, tidak ada, Umi. Nah, karena dia tidak ada, maka bagaimana, Umi, hasilnya? Apakah kita buat 7? Tidak, ya. Jadi dalam hal pembagian untuk mencari KPK dan FPB, dia itu hasil baginya harus selesai, harus habis. Tidak bisa bersisa. Berhubung karena 2 dikali 15 itu ada sisa, maka dia nggak bisa. Maka kita tulis angka 15-nya. Oke, nah selanjutnya 1 bagi 2. Tidak bisa, ya, maka pinjam 10. 10 bagi 2. Anak-anak silakan lihat perkalian 2 yang hasilnya 10. Berapa? Ya, bagus sekali, hasilnya adalah 5. Ya, 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Kita buat angka yang paling depan itu 5. Maka kita turunkan 5 di sini. Hasilnya sejajar, ya, dengan pembaginya. 10 bagi 2 hasilnya buat di bawahnya 5. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita cek apakah dia FPB dan KPK. Ingat, jika nilainya bisa dibagi kedua-duanya, maka namanya FPB. Yang FPB itu wajib kamu lingkari. Sekarang kita lihat. Nih, 15 bagi 2. Ini hasilnya 15. Sama nih, tetap, ya. Kemudian 10, 5. Oh, ini berubah. Ternyata ada satu ini, Umi, yang dia tetap tidak
berubah. Maka otomatis 2 ini ya, karena ada 1 yang tidak habis dibagi, maka namanya bukan FPB, namanya adalah KPK. Nah, kalau misalnya KPK itu tidak wajib kamu lingkari. Jadi anak-anak, jika ada salah satu ya yang dia tidak bisa dibagikan, artinya hasilnya itu tetap, oke, maka namanya adalah KPK. Nah, KPK itu tidak kamu lingkari. Yang wajib kamu lingkari itu hanya FPB. Kita lanjutkan agar lebih paham. Sekarang lihat, di sini ada angka 15 dan 5. Kita lihat angka akhirnya. Angka akhirnya itu ada 5 dan 5. Ini sama-sama 5. Sekarang kita lihat di pembaginya. Otomatis dia tidak bisa lagi dibagi dengan 2. Ya. Maka kita lihat angka setelah 2 bilangan primanya adalah 3. Ada tidak angka 15 di sana? Oh, ada Umi, ternyata di sini ada angka 15. Nah, berarti 15 itu habis dibagi 3. Kita buat di sini. Oke, nah sekarang kita perhatikan lagi. 1 bagi 3 bisa? Tidak bisa, kita pinjam dengan 5. Maka 15 bagi 3 ada hasilnya. Silakan anak-anak lihat perkaliannya. Ya, bagus sekali. Oke. Hasilnya adalah 5 ya. Oke, ini hasilnya 5, maka kita buat di bawahnya 5 sejajar. Menulisnya di mana, Umi? Ingat ya, karena tadi yang kita bagikan ada 15, maka menulisnya sejajar dengan angka 15-nya, bukan di sini, tapi di sini. Salah meletakkan hasil, maka jawaban kamu akan salah. Jadi anak-anak perlu diperhatikan ya. Selanjutnya kita buat garisnya. Nah, sekarang kita bagikan 5 bagi 3. Bisa? Tidak bisa. Karena tidak ada hasil pada perkalian 3 yang hasilnya itu 5. Umi, ini nggak bisa, Umi, tidak ada hasilnya. Lalu bagaimana? Jika tidak ada hasilnya, maka anak-anak tulis kembali angka yang ada di atas, tulis ke bawah. Kita pindahkan. 5, kita buat saja 5. Oke, nah sudah selesai begini. Selanjutnya kita cek kembali angka yang di atas dengan angka yang di bawah. Jika semua angkanya itu berubah yang di bawah, maka artinya habis dibagi dan itu FPB dan wajib kamu lingkari. 15 bagi 3, kita lihat 15 di bawahnya 5, habis ya karena angkanya berubah. Kemudian 5 di bawahnya 5. Oh, ternyata ini nggak berubah nih, sama-sama 5 yang di atas dengan yang di bawah. Berarti ini namanya bukan FPB. Wajib dilingkari? Tidak wajib dilingkari. Karena namanya adalah ya bagus, KPK. Oke, nah selanjutnya sekarang kita lihat 5 dan 5. Kira-kira habis dibagi berapa ya anak-anak? Sekarang kita lihat lagi 5. Oh, ternyata 5 itu dia habis dibagi 5. Nah, maka kita buat di sini 5. Selanjutnya kita bagikan 5 bagi 5. Perkalian 5 yang hasilnya 5. Berapa? Iya, bagus sekali. 1 ya. Maka kita buat hasilnya sejajar dengan angka yang di atas 1. Garis. Kemudian 5 bagi 5 juga hasilnya 1. Wah, ternyata sudah dapat nih hasilnya 1 dan 1. Sudah selesai, Umi? Iya, sudah selesai mengerjakannya. Nah, oke anak-anak. Sekarang kita lihat, perhatikan. Nah, di sini angka 5-nya kita lihat di sini berubah ya. 1, 1. Artinya jika kedua-duanya berubah berarti namanya adalah FPB. Maka wajib kita lingkari. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan bagaimana hasil dari KPK dan FPB itu ya. Silakan disimak dengan fokus ya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan lihat hasil dari KPK. Nah, hasil dari KPK adalah hasil pembagi keseluruhan, baik yang kita lingkari dan yang tidak dilingkari. Ingat ya, jika dia KPK, itu hasil pembaginya semuanya, baik yang dia dilingkari maupun yang tidak dilingkari. Maka, KPK dari 30 dan 20 itu berapa saja? Kita lihat, 2 kali 2 kali berapa lagi? Ya, bagus 3. Baru kali 5. Bagus. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat, adakah angka berulang yang dia sama? Ternyata ada. Kita lihat di sini ada angka 2 yang berulang sebanyak berapa kali? 1, 2. Berarti dia 2 pangkat 2.
Kemudian kita buat lagi kali 3 kali 5. Jadi anak-anak, jika kamu mendapati angka itu dia berulang, maka kamu jadikan dia bilangan berpangkat. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Oke, nah selanjutnya sekarang kita akan mencari FPB. Berapa ya Umi FPB dari 20 dan 30 itu? Oke, nah anak-anak, untuk mencari hasil dari FPB, kamu cukup melihat angka yang dilingkari saja. Nah, sekarang kita lihat angka yang dilingkari itu yang mana ya Umi? Angka yang dilingkari adalah angka yang dia habis dibagi. Oke, kita lihat di sini nih angkanya berubah, dia habis dibagi. Kemudian yang di sini juga berubah, habis dibagi. Berarti yang dilingkari ada berapa? Ada 2 kali 5 ya. 2 dan 3-nya tidak masuk karena itu adalah KPK. Oke, nah 2 kali 5 itu berapa anak-anak? 2 kali 5 itu 10. Atau sampai di sini saja juga sudah benar, tidak ada lagi hasilnya ya, tidak masalah. Nah, hasilnya baik KPK maupun FPB, jika kamu mengerjakan dalam soal isian ataupun uraian cukup sampai di sini. Tidak ada hasilnya, tapi jika kamu mengerjakannya dalam soal multi choice atau pilihan berganda, maka anak-anak sesuaikan dengan pilihan ganda yang diminta. Misalnya, kebetulan di soal pilihan ganda tersebut tidak ada nih 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, itu tidak ada. Ternyata yang diminta adalah hasilnya, maka kamu kalikan. Tapi jika soal yang diberikan berupa isian maupun uraian, maka cukup stepnya sampai di sini aja. Kemudian kita closing, selesai ya. Oke anak-anak. Nah, silakan jika kalian belum paham, diulang-ulang kembali materi pembelajaran kita hari ini terkait dengan FPB dan KPK. Perlu dicatat ya untuk angka-angka yang wajib dibagi agar kalian lebih mudah mengerjakannya. Oke, silakan kerjakan soal dari Umi. Semangat belajar. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah dilihat pembelajaran kita hari ini? Semoga anak-anak tetap selalu semangat ya. Nah, jangan lupa kerjakan tugas dari Umi. Sampai jumpa pada pembelajaran matematika selanjutnya. Assalamualaikum.